ini, 16 syarat ini dari takbiratul ihram wajib dipenuhi. Karena ini syarat. Satu dia hilang, satu saja dia hilang, maka batallah takbiratul ihramnya. Kalau batal takbiratul ihram berarti sholatnya tidak sah. Segininya sih, kenapa? Dalam konsep tasawuf, kenapa kok segini syaratnya? Allah Akbar itu harus demikian banget, tidak boleh cacat sedikit pun. Syaratnya sedemikian karena dalam konsep tasawuf itu Allah Akbar itu kenapa kok secara fikih harus ketat kayak gitu? Karena orang takbiratul ihram itu mulai atau starting point ketika dia mau mi'raj. Dalam sabda Nabi dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nabi kan Isra Mi'raj nih, Isra Mi'raj. Tapi Nabi juga memberikan, bisa kok kalian semua mi'raj itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Maka kata Nabi, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Karena dia mi'raj itu kan naik. Jadi dinaik, maka kemudian takbiratul ihramnya itu menjadi starting point, take off. Coba aja pesawat take off-nya nggak benar, gimana coba aja? Jangankan landingnya, kan nggak mungkin landing kalau nggak take off dulu kan. Orang pesawat itu take off dulu baru landing. Kalau pesawat take off-nya itu nggak benar, bagaimana coba? Bisa dia naik itu, bisa dia terbang itu, nggak bisa itu. Satu komponennya rusak aja, nggak bisa dia take off itu. Maka dalam konsep tasawuf, kenapa kok dalam fikih takbiratul ihram ini begitu ketat? Karena memang takbiratul ihram itu starting point, titik mulainya orang sedang mi'raj, sedang take off. Maka kita yang takbiratul ihramnya ini nggak diperhatikan, kita orang yang sholat, tapi takbiratul ihramnya ini cuek, kagak diperhatikan, tidak ada nilai apa-apa, cuek aja, Allah Akbar, kagak ada ya Allah Akbar, tapi cuek aja gitu, kagak ada apa-apa, tidak ada pengertian apa-apa. Maka sholatnya hampir dipastikan juga kagak ada apa-apanya itu. Kayak orang kagak bisa take off, padahal sholat itu kata Nabi mi'raj itu naik. Maka dalam fikih dikatakan, orang kalau sudah naik, sudah mi'rajul mu'min, maka takbiratul ihram itu membuat semua orang yang mulai sholat itu, takbiratul ihram itu sudah tidak boleh lagi berinteraksi dengan manusia, melakukan apapun. Makan aja nggak boleh, minum aja nggak boleh. Anda lagi sholat, Allah Akbar, lalu kemudian habis makan sate tadi, kemudian lagi sholat, keluar nih selilitnya, bekas satenya. Bukannya Anda ambil kemudian Anda buang, tapi Anda telan, ngenyangin kayak itu. Itu ada telan itu, bekas selilitnya itu ada telan, ngenyangin. Enggak, rasanya juga enggak ada. Tapi kemudian daging itu Anda masukin lagi ke dalam perut, batal sholatnya itu. Kenapa? Karena sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau air liur, air yang ludah, nelen nggak apa-apa, karena itu air ludah. Tapi kalau makan nggak boleh itu. Ya makanya orang habis makan sholat, jangan langsung sholat, habis makan itu kumur-kumur dulu. Ya. Nanti tiba-tiba masih ada bekas apakah di sini gorengan kah, apa lagi, jangan di mulut. Tiba-tiba lagi sholat ketelan gitu ya, maka menjadi batal. Jadi orang kalau udah takbiratul ihram itu maka disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan untuk melakukan apapun saja yang sifatnya adalah hablum minan nas. Kenapa? Karena Anda lagi mi'raj, Anda lagi naik menuju ke hadrat Allah. Ngomong nggak boleh, bicara nggak boleh, negor nggak boleh. Bahkan dalam fikih kita Syafi'i, Anda gerak 3 kali berturut-turut anggota badan Anda, batal sholatnya itu. Sholat garuknya semuanya nih, garuk begini, batal sholatnya 3 kali berturut-turut. Allah Akbar, batal pundaknya begini-gini.
Imam Syafi'i yang mazhab yang kita pakai ini mengatakan batal sholatnya ini. Kalau mau garuk jangan pakai tangannya semuanya, cukup jarinya aja. Jarinya aja garuk. Tapi kalau ini kebanyakan kelamaan ada begini-gini terus, makruh itu. Iya. Jadi itu saking apa? Karena orang takbiratul ihram, orang sudah takbiratul ihram, takbir itulah yang kemudian mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Karena ada lagi mi'raj. Lah kok tahu mi'raj ya? Kata Nabi begitu. Kata Nabi sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Sholatnya. Kalau takbirnya ini benar, mi'rajnya ini berhasil ini. Tapi kita ini karena takbiratul ihramnya ada cuek, akhirnya sholatnya juga jadi cuek, nggak mi'raj ya. Nggak bisa naik-naik, nggak bisa tekok-tekok, udah. Kenapa? Karena tekoknya itu, syarat tekoknya itu gagal semua. Sedemikian rupa itu para ulama fikih kemudian membuat syarat takbiratul ihram itu ada 16. Padahal cuma disuruh ngucapin Allahu Akbar. Cuma ngucapin Allahu Akbar mulai sholat 16 syaratnya itu coba. Sampai 16. Orang nikahnya syaratnya cuma 5. Gitu ya, nikah syaratnya cuma 5 itu syaratnya. Ini takbir doang Allahu Akbar syaratnya ada 16. Kenapa? Karena tadi yang pertama dia menjadi starting point. Kenapa starting point? Karena sholat itu menjadi mi'rajul mukmin. Dalam sebuah hadis dikatakan miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kata Nabi, pembuka sholat itu adalah bersuci. Tidak bisa kita sholat kalau tidak bersuci dulu, wudhu atau mandi yang punya hadas besar. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharaman sholat itu adalah takbiratul ihram. Tadi ketika dia sudah Allahu Akbar, sudah haram semua. Ngomong nggak boleh, apa segala macam nggak boleh. Bahkan dalam fikih Imam Syafi'i, ketika kita lagi sholat berjamaah, imamnya lupa baca sholat, bacaannya, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati. Dia betul. Terus hati apa ya? Terus falahum ajrun salah. Salah. Kemudian kita makmumnya ini ngingetin wa tawasau bil haqqi. Kita ini ngingetin dia, apa kita ini ngomong wa tawasau bil haqqi itu cuma niat ngingetin dia doang. Itu batal itu. Harus dua niatnya. Dia harus ikut berzikir, menganggap ini bacaan zikir, bacaan sholat, bacaan Al-Quran. Yang kedua, dia niatnya adalah memberitahu. Tapi kalau cuma niatnya ngasih tahu doang, watawasau bil haq, gitu ya, batal itu dia itu sholatnya itu. Coba Anda buka semua fikih-fikih Syafi'i semuanya begitu. Jadi jangan sembarangan mau ngasih tahu imamnya salah nih sholatnya nih. Jangan nafsu, subhanallah, jangan nafsu dulu Anda. Sebab kalau Anda nanti ngomong subhanallah cuma pengen ngasih tahu si imam, batal sholatnya itu. Kenapa? Karena tadi nggak boleh Anda berinteraksi itu tidak boleh. Kalau kemudian Anda subhanallah niatnya adalah bertasbih sekaligus memberikan kasih tahu, atau cuma tasbih itu bertasbih aja dan itu akan membuat imamnya itu menjadi tahu kalau ini adalah salah, boleh itu. Tapi kan umumnya manusia kan udah nafsu duluan. Ketika imamnya jadi salah, nafsu banget udah subhanallah gitu kan ya. Udah nafsu karena dia pengen ngingetin imam tapi nafsu gitu. Nah karena dia pengen ngingetin imam, meskipun ucapannya subhanallah, sholatnya menjadi batal. Jadi jangan sampai ngingetin orang malah dianya yang batal. Kenapa batal? Karena tadi hukum fikih menurut kita di Imam Syafi'i ngasih tahu imam itu salah harus berdasarkan zikir, tadi tasbih atau dengan niat membaca Quran. Jadi kalau ada imam lupa apa, jangan nafsu dulu, diam aja dulu, pasang dulu niat, baru kemudian kasih tahu tuh dalam rangka apa tadi? Membaca Quran. Begitunya. Kenapa? Karena tadi
Anda sudah takbiratul ihram. Wa tahliluha kata Nabi, wa tahliluha at-taslim. Penghalalan sholat itu adalah dengan salam. Jadi ketika nanti sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, halal lagi lah apa yang tadi sudah haram. Karena sudah salam nih, terserah. Habis salam mau salaman pakai tangan orang boleh, mau langsung berzikir boleh, mau bagaimana boleh, nanti sholat kok. Ini kan ada orang agak mau banget habis sholat dia salaman tuh gak mau, ada dalilnya itu. Anda udah habis sholat mau ngapain ini terserah saja. Dalilnya ya kagak ada lah dalil yang khusus. Dalilnya itu Quran, faiza qadaitu sholata fazkurullaha. Kalau kamu sudah habis sholat maka zikirlah, gitu kan. Salaman gimana? Ya salaman kalau kemudian kamu itu niatnya berbaik sama orang, berbaik sama orang itu niatnya juga merupakan zikir. Zikir itu kan banyak, bukan cuma apa saja pun juga jadi zikir, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi penghalalan sholat itu adalah salam. Jadi kalau kalau umroh atau haji, orang kalau sudah mikot haram, maka disebut dengan ihram. Nanti ketika tahallul sudah potong rambut, maka sudah menjadi halal. Nah, sholat kalau dia sudah takbiratul ihram haram semuanya. Tapi ketika dia sudah salam menjadi halal semuanya. Nah, kenapa? Karena tadi seperti itu. Dia mi'rajul mukmin. Kenapa kok takbiratul ihram itu menjadi penting dalam konsep tasawuf juga adalah karena takbiratul ihram itu untuk menembus batas lapis-lapis hijab tabir manusia dengan Allah. Hijab itu ada dua, al-hijabun nurani, al-hijabuz zulmani. Ada tabir kegelapan, ada tabir nurani cahaya. Jadi tabir itu ada dua, ada tabir yang sifatnya kegelapan, ada tabir yang sifatnya nurani. Tabir yang sifat kegelapan itu apa? Ya dosa-dosa kita lah, baik dosa kecil, dosa besar, berbuat maksiat segala macam, itu tabir kegelapan. Tabir nurani itu berupa akal dan hati. Akalnya, hatinya dengki, hatinya ini iri, hatinya ini malas, hatinya ini takjub, hatinya ini segala macam. Itu namanya hijab nurani. Jadi hijab nurani itu hijab yang terkait dengan akal maupun dengan hati. Hijab zulmani terkait dengan dosa-dosa yang sifatnya fisik. Nah, Allahu Akbar itu untuk menembus hijab-hijab tadi itu, sehingga manusia tidak terhijab lagi antara dia dengan Allah. Kita ini sama Allah ini dekat atau jauh? Dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Tapi apa bisa kita merasakan kehadirannya Allah? Jangankan melihat sifatnya Allah, merasakan hadirnya Allah aja apa bisa? Kan nggak bisa, sulit. Kenapa? Karena terhijab kita ini. Apa yang mau kita hijab? Kebanyakan dosa kita ini. Kebanyakan dosa, baik dosa zulmani maupun dosa nurani. Fisiknya banyak dosa, terus kemudian hatinya juga banyak dosa. Makanya kemudian meskipun Allah itu nggak jauh, dekat loh Allah. Tapi nggak bisa kita rasain Allah itu. Jangankan sering saya katakan, jangankan Allah ketinggian, malaikat aja nggak bisa kita rasain. Padahal di sini ada rokib, ada atid. Kan sering saya sampaikan. Rokib sama atid ada di kanan, rokib, atid ada di kiri. Rokib nyatet baik, atid nyatet buruk. Kira-kira seharian sibukan rokib apa sibukan atid? Seharian nih. Sibukan mana? Padahal kan ada di sini. Apa merasakan kita kehadiran dia? Enggak. Kehadirannya nggak merasain gitu. Itu apalagi mau menghadirkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu hadir kalau dalam keadaan kepepet. Baru Allah itu hadir tuh kita itu. Allah hadir tuh naik mobil, nggak hadir tuh Allah, giliran mobilnya mau tabrakan aja dah. Baru hadir tuh Allah itu. Jadi ya, tuh Allah hadir dalam keadaan kepepet. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya hijab, punya tabir banyak nih sama Allah ini. Tabirnya berupa zulmani, baik berupa zulmani maupun nurani. Maka kalau dalam fikih manusia harus berhijab
baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki hijabnya ya hijabnya laki-laki, baina surah wa rubah gitu ya, atau yang lebih umum, yang lebih sempurna adalah seperti ini. Perempuan juga wajib berhijab ya dengan hijabnya perempuan. Manusia kalau dalam fikih, manusia harus berhijab kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam tasawuf, manusia harus membuka hijabnya. Kalau dalam fikih, manusia harus menutup fisiknya. Tapi kalau dalam fikih, manusia harus membuka batinnya. Kalau dia tidak dibuka, masih terus terhijab, maka terjadilah tidak bisalah dia menembus sampai kepada ilaihi rojiun. Pada semua akan kembali kepada Allah. Tapi dia nggak bisa menembus itu tuh, tidak bisa. Tidak punya kesadaran untuk nanti setelah ini kita kemana ya, nanti dikubur kayak apa, nanti dihisab kayak apa, nanti di akhirat kayak apa ya. Sekarang kita lakuin ini, nanti apa nanti yang terjadi di akhirat. Nggak ada kita itu punya keyakinan kayak gitu, punya kesadaran kayak gitu, nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena hijab terus ini kita ini, terhijab terus. Maunya yang materi saja, yang tidak materi, yang sifatnya nanti itu terhijab semua. Makanya sering saya juga contohin, ibu lagi zikir malam-malam, kemudian datangin malaikat, ditawarin, Bu, ini ada duit 50 juta atau pahala 50 gunung Uhud. Mau mana? Mau yang mana? 50 juta. Mau yang mana ibu? Mau yang mana? Nih Bu, nih sebagai imbalan ibu, rajin ibadah, nih 50 juta nih ya, kata malaikat. Atau 50 gunung Uhud pahalanya. Pilih mana? Gak boleh beli dua-duanya, gak boleh. Bagaimana? Apalagi besok anak mau bayaran apa segala macam, yang mana misalnya? Karena hijab kita ini terhijab, nggak bisa kita menembus alam situ. Pada 50 juta mah sebulan juga habis paling, gitu ya. Kalau 50 gunung Uhud abadan abada, selama-lamanya nanti itu. Selama-lamanya. Tapi karena kita ini nggak bisa menembus ruang tadi itu, nggak bisa menembus ruang Allah itu, maka kemudian kita nggak tahu itu maknanya, itu tidak tahu, sudah nggak ngerti. Kenapa? Karena hijab. Nah, hijab itu terjadi karena banyak dosa. Nah, untuk menembus hijab itu kata para ulama, mulailah dengan takbiratul ihram, dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kalau Allah yang paling besar, berarti tidak ada lagi yang paling besar selain Allah. Kan sering juga saya contohin, ibu ke pasar, ketinggalan handphone sama ketinggalan sholat zuhur, lebih resah mana? Lagi ke pasar nih, kasihkan belanja, ketinggalan handphone, atau kasihkan belanja, ketinggalan sholat zuhur, mana yang lebih resah? Mana yang lebih resah ya? Mana yang lebih resah? Ya, jangan mah. Ya, kalau sholat yang lebih resah, ya Allah, saya ketinggalan sholat zuhur tadi, ya Allah, gitu ya. Terus ketinggalan surat anak aja, gitu ya. Tapi kalau sholat zuhur, ya Allah, gimana mampir ya Allah, sampai kayak ada kaget kalut gitu. Berarti Allah Akbar beneran itu. Tadi yang Akbar adalah Allah. Tapi kalau handphone yang lebih menggelisahkan, ya bukan Allah Akbar itu, Samsung Akbar atau Oppo Akbar gitu ya. Nah, maka al-takbir itu menembus tadi itu, menembus ruang hijab Anda tadi, ruang hijab yang hijabnya harus dibuka. Kalau dalam tasawuf hijab harus dibuka, tapi dalam fikih hijab harus tutup. Manusia harus dihijab, tidak boleh manusia buka-bukaan, tidak boleh. Tapi dalam batin manusia tidak boleh tertutup dengan apapun saja, sehingga tidak ada hijab bainana wa bainallah, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Dan ini masih banyak lagi. Nah, takbir yang menjadi sesuatu yang mulia sekali, Allah Akbar. Sekarang rasanya takbir ini sudah terdegradasi. Orang kalau udah nyebut takbir, udah serem aja rasanya. Udah, orang-orang kalau nyebut Allah Akbar, takbir itu rasanya apa? Anda kalau ada orang nyebut takbir itu kan apa? Kayak sesuatu yang garis keras, menakutkan. Kenapa? Karena
sering dipakai, takbir ini sering dipakai untuk sesuatu yang keras-keras memang. Sehingga ketika orang nyebut takbir, Allahu Akbar itu kayaknya, apa ya? Kok kayaknya gini ya? Kok kayaknya begini ya? Gitu ya? Kok kayaknya begini gitu ya? Ya sudahlah, gitu ya. Jadi Allahu Akbar itu, takbir itu untuk memunasabahin diri, bukan untuk menyerang orang lain, bukan untuk bukan untuk ditujukan kepada orang lain, tapi untuk memuhasabah diri, diri. Yang besar ini Allah, bukan egonya, bukan nafsunya, bukan dirinya, bukan kepentingannya, bukan organisasinya, bukan kelompoknya, bukan partainya, bukan itu yang paling besar itu. Yang paling besar adalah Allah. Jadi ketika Allah Akbar itu semuanya menjadi kecil. Semuanya menjadi kecil, bukan orang lain yang menjadi kecil, tapi dirinya ini yang menjadi kecil. Jangan kemudian takbir ini ditujukan kepada orang yang kau anggap musuh. Kita musuhan sama orang nih, perang, sama-sama Islam, yang satu takbir, yang satu takbir. Coba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal sama-sama Islam, Muslim. Coba gimana? Dipikir kemarahan kita ini mewakili kemarahan Allah apa? Kita marah sama orang, apakah berarti Allah itu marah juga sama orang itu? Siapa yang bisa jaminan? Kita marah sama orang itu, lalu kemudian kita takbir. Apakah kemudian Allah itu marah juga sama orang itu? Dari mana kita yakin Allah kemudian marah juga sama orang itu? Maka kemudian kenapa kita bawa kalimat-kalimat seperti itu? Kira-kira kayak gitu. Maka slogan-slogan atau takbir ini dikembalikanlah kepada aslinya. Bahwa takbir itu pembesaran Allah. Pembesaran Allah itu yang menjadikan diri kita ini bukan jadi besar, kecil. Kita ini nggak punya apa-apa, kita ini nggak bisa apa-apa. Bukan berarti kita marah kemudian kita takbir berarti Allah juga marah juga sama orang itu, bukan. Gitu ya. Nah, makanya kemudian takbir ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting banget, sangat-sangat penting banget. Tidak untuk apa-apa, untuk menyatakan bahwa yang paling besar adalah Allah. Tapi kalau kita takbir lalu kemudian kita marah kepada orang karena ego kita, maka sesungguhnya kita cuma mengucap takbir, tapi sesungguhnya ego kita yang besar. Ada orang perang, kita perang, dia perang. Islam perang, sama-sama takbir. Gimana coba? Itu yang kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang berperang dengan orang yang diperangi, dua-duanya masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya karim ighfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma ila hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa talamizana min 'alimin wa min 'alil khair. Wa la taj'al wa iyyuna nashhadu min ahli al-jahl bihaqqi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.